Hai, selamat datang. Jika ini pertama kalinya Anda di sini, saya sangat mengharapkan Anda mendukung dengan subscribe channel ini. Setiap like, share, dan subscribe Anda bukan sekadar angka, tetapi bagian dari komunitas yang berjuang untuk membawa terang ke rumah masing-masing. Terima kasih. Ada sebuah peperangan yang sedang berkecamuk saat ini juga. Bukan di jalanan, bukan di layar berita, tapi di dalam rumah Anda sendiri. Sebuah pertempuran yang tak terlihat oleh mata jasmani, namun sangat nyata dan menghancurkan di alam rohani. Ada roh-roh jahat yang mungkin saat ini berjalan di lorong rumah Anda. Mereka bersembunyi di bayang-bayang ruang keluarga. Mereka membisikkan kebohongan di kamar tempat anak-anak Anda tidur. Mereka menabur perselisihan di tempat yang seharusnya dipenuhi kedamaian. Dan yang tragis, banyak anak Tuhan hidup tanpa menyadari bahwa rumah mereka telah menjadi medan pertempuran. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa pertengkaran sering terjadi di rumah saya? Mengapa kedamaian terasa mustahil? Mengapa keuangan seret terus? Mengapa penyakit selalu datang kembali? Mengapa anak-anak memberontak tanpa alasan yang jelas? Izinkan saya mengatakan sesuatu yang mungkin mengejutkan. Ada penguasa-penguasa dan kekuatan-kekuatan yang sedang bekerja melawan rumah tangga Anda. Dan mereka tidak akan pergi hanya dengan doa-doa yang datar. Mereka tidak akan mundur dengan iman yang suam-suam kuku. Mereka harus dihadapi dengan otoritas firman Tuhan yang dinyatakan dengan suara yang terdengar. Musuh memahami satu hal yang sering diabaikan banyak orang percaya. Ada kuasa dalam kata yang diucapkan. Kitab Kejadian pasal 1 menunjukkan dengan jelas, alam semesta tercipta karena Tuhan berfirman. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Itu bukan pikiran yang bisu. Itu adalah sebuah dekret, sebuah pernyataan verbal. Ciptaan merespons suara Sang Pencipta. Dengan cara yang sama, alam roh juga merespons ketika Anda membuka mulut dan menyatakan firman Tuhan atas rumah Anda. Amsal 18:21 mengingatkan kita, hidup dan mati dikuasai lidah. Anda menangkap kebenaran yang dahsyat ini? Lidah Anda bukan sekadar otot. Itu adalah senjata rohani. Saat Anda mengucapkan firman Tuhan, Anda melepaskan kehidupan. Saat Anda memproklamasikan mazmur dengan iman, Anda menggerakkan kuasa surga untuk melawan kegelapan. Namun ketika Anda diam, ketika Anda secara pasif menerima penindasan roh jahat itu, sesungguhnya Anda menyerahkan wilayah yang sudah ditaklukkan Kristus untuk Anda di kayu salib. Tuhan sedang mencari pendoa syafaat. Dia mencari prajurit-prajurit rohani yang akan mengambil posisi dan berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Mazmur-mazmur ini bukan puisi indah untuk dibaca di saat teduh. Mereka adalah bom rohani. Mereka adalah dekret profetik. Mereka adalah senjata perang surgawi yang diletakkan di tangan anak-anak Tuhan. Dan hari ini, kita akan membuka gudang senjata itu. Kita akan mulai dengan senjata pertama, yang menjadi fondasi pertahanan rumah Anda. Itulah mengapa kita tidak bisa lagi diam. Kita harus belajar menggunakan lidah kita bukan untuk mengeluh tentang keadaan, tetapi untuk mengubah keadaan. Dan ini membawa kita kepada senjata pertama yang akan kita bahas. Mazmur 91. Mungkin Anda sudah mengenal mazmur ini sebagai bacaan penghiburan di saat sulit. Tapi hari ini, saya ingin Anda melihatnya dengan perspektif baru, sebagai dekret perang surgawi yang harus Anda ucapkan dengan suara lantang atas rumah Anda. Mari kita buka bersama. Ayat pertama dan kedua sudah langsung memberikan pola yang kuat. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai." Perhatikan urutannya. Pertama, posisi rohani, duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ini adalah keputusan hati untuk sepenuhnya tinggal di dalam Tuhan. Kemudian, deklarasi verbal akan berkata kepada Tuhan, bukan sekadar berpikir atau merasakan, tapi mengatakan, menyatakannya. Saat Anda memproklamasikan ini atas rumah Anda sedang mendirikan sebuah perisai spiritual. Anda sedang memberitahu, kekuatan-kekuatan gelap. Rumah ini milik Tuhan. Di sini ada tempat tinggal hadiratnya,
dan kalian tidak punya otoritas di sini. Mari kita lihat kelanjutannya. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang buruk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Anda mendengar bahasa militernya? Perisai, tembok pertahanan, perlindungan dari jerat. Tuhan tidak berjanji bahwa Anda tidak akan diserang. Dia menjamin bahwa ketika Anda tinggal di dalam Dia dan menyatakan firman-Nya, tidak ada serangan yang akan berhasil. Dan lihatlah apa yang terjadi di ayat berikutnya. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kedahsyatan malam itu adalah serangan-serangan roh jahat yang datang atas keluarga Anda di saat-saat gelap. Mimpi buruk, insomnia, ketakutan irasional, penindasan rohani yang terasa mencekam saat matahari terbenam. Ketika Anda memproklamasikan mazmur ini dengan suara nyaring sebelum tidur, Anda sedang menutup pintu-pintu rohani rumah Anda dari serangan-serangan itu. Lalu ada janji yang luar biasa. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini adalah dekrit kekebalan rohani. Di tengah kekacauan, di tengah pertempuran, ada perlindungan ilahi atas mereka yang tinggal di dalam Tuhan dan menyatakan firman-Nya. Tapi perhatikan, ini tidak terjadi secara otomatis. Anda perlu melakukan bagian Anda. Anda perlu menempatkan diri secara rohani. Anda perlu membuka mulut dan mendekritkan. Mazmur ini diakhiri dengan kunci yang sangat penting. Sebab Dia ini mencintai aku, maka aku akan menyelamatkan dia. Dia akan berseru kepadaku dan aku akan menjawab dia. Di sini letak intinya, mencintai Tuhan dengan erat, mengenal namanya, memanggilnya. Saat Anda menggabungkan keintiman dengan Tuhan dan deklarasi firman-Nya, Anda menjadi tidak terjangkau bagi kerajaan kegelapan. Coba pikirkan, berapa kali Anda membaca Mazmur ini hanya sebagai teks penghiburan? Tuhan sedang memanggil Anda untuk masuk ke dimensi yang baru. Dia ingin Anda menggunakan Mazmur ini sebagai senjata. Anda perlu memproklamasikannya atas rumah Anda setiap malam, menyatakannya atas anak-anak Anda sebelum mereka berangkat sekolah, mendekritkannya atas pernikahan, keuangan, dan kesehatan Anda. Ini adalah langkah pertama untuk merebut kembali wilayah Anda. Dan setelah fondasi perlindungan ini kokoh, kita akan belajar senjata berikutnya yang memastikan bahwa penjaga rumah Anda tidak pernah tidur. Dengan Mazmur 91, Anda telah mendirikan tembok perlindungan. Tapi dalam peperangan, pertahanan saja tidak cukup. Anda perlu penjaga yang waspada. Anda perlu keyakinan bahwa saat Anda beristirahat, ada yang berjaga-jaga. Dan inilah senjata kedua kita. Mazmur 121. Mazmur ini dimulai dengan sebuah pertanyaan yang dalam. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ini bukan pertanyaan yang lahir dari keraguan, melainkan sebuah pernyataan fokus. Pemazmur sedang menegaskan, pertolonganku tidak berasal dari gunung-gunung atau kekuatan duniawi. Pertolonganku datang dari satu sumber saja. Dan Dia sendiri yang menjawab, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini adalah deklarasi ketergantungan total. Saat Anda memproklamasikan ini atas rumah Anda sedang mengumumkan kepada pasukan kegelapan. Kepercayaanku bukan pada pemerintah, bukan pada kekuatanku sendiri, bukan pada jimat atau ritual. Pertolongan keluargaku datang dari Sang Pencipta alam semesta. Lalu datanglah janji yang luar biasa. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Bayangkan itu, Tuhan tidak pernah tidur. Saat Anda terlelap lelah, Dia berjaga. Saat Anda lengah, Dia waspada. Roh-roh jahat seringkali bekerja justru ketika kita tertidur secara rohani, saat lengah, lelah, atau terdistraksi. Tapi ketika Anda menetapkan bahwa penjaga Israel tidak pernah terlelap, Anda sedang menempatkan penjaga rohani di setiap pintu rumah Anda. Anda sedang berkata, serangan boleh datang, pencobaan boleh muncul, tapi ada Tuhan yang tidak pernah mengalihkan pandangannya dari kami.
Mazmur ini kemudian mengulangi kata kuncinya dengan penuh kuasa. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Kata menjaga diulang 5 kali dalam Mazmur yang singkat ini. Tuhan sedang menegaskan, Aku adalah penjagamu, Aku adalah perisaimu, Aku adalah pertahananmu. Saat Anda menyatakannya dengan lantang, terutama di malam hari, Anda sedang memperbarui perjanjian perlindungan. Anda mengingatkan surga dan bumi bahwa rumah Anda berada di bawah naungan ilahi. Dan roh-roh jahat gemetar mendengar deklarasi ini. Mengapa? Karena mereka mengenal kuasa perjanjian. Mereka tahu bahwa ketika seorang anak Tuhan menempatkan diri di bawah naungan yang maha tinggi dan menyatakan perlindungan itu, mereka tidak mendapat izin hukum untuk menyentuh keluarga itu. Banyak rumah yang tak terlindungi karena tidak pernah ada deklarasi verbal dari perlindungan ini. Kita mengira perlindungan ilahi itu otomatis, tapi tidak. Tuhan memberi kita kehendak bebas dan otoritas. Dan Dia mengharapkan kita menggunakan otoritas itu dengan menyatakan firman-Nya. Ibarat memiliki pasukan terhebat, tapi kita tak pernah memberi perintah untuk bergerak. Namun, terkadang musuh tidak hanya mengintai. Terkadang mereka sudah menyusup dan mendirikan pos-posnya. Untuk itulah kita membutuhkan senjata ketiga, Mazmur 140. Ini adalah Mazmur konfrontasi langsung. Daud tidak berbasa-basi di sini. Dia mendeklarasikan perang. Lepaskanlah aku ya Tuhan dari orang jahat, peliharalah aku dari orang yang melakukan kekerasan, yang merencanakan kejahatan di dalam hati. Anda perlu memahami sesuatu yang krusial. Ada orang-orang yang dipakai roh jahat untuk menghancurkan rumah Anda. Bukan hanya roh-roh tak berwujud, tapi individu-individu yang sadar atau tidak telah menjadi saluran kejahatan. Bisa rekan kerja, tetangga, atau bahkan keluarga yang menolak Tuhan. Mereka merencanakan kejahatan di dalam hati dan setiap hari menyusun peperangan. Ketika Anda memproklamasikan Mazmur 140, Anda sedang memohon campur tangan ilahi terhadap konspirasi manusia dan iblis. Anda berkata, Tuhan, ada yang merencanakan kejatuhanku. Ada kekuatan yang dimobilisasi untuk menghancurkan keluargaku, tapi aku memanggil keadilan-Mu. Aku nyatakan perlindungan-Mu. Dan perhatikan respons Daud. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Allahku, dengarkanlah seruan permohonanku ya Tuhan. Ya Tuhan Allah kekuatan keselamatanku. Lagi-lagi, deklarasi verbal. Aku berkata kepada Tuhan. Daud tidak hanya memikirkannya, dia mengucapkannya. Dan Tuhan menjawab dengan menudungi kepalanya pada hari pertempuran. Kepala Anda, pikiran Anda, adalah medan pertempuran utama. Godaan, ketakutan, keputusasaan, semua berawal di sana. Tuhan ingin melindungi kepala Anda, tapi Anda harus membuka mulut dan menyatakan, Engkaulah Allahku, Engkaulah kekuatan keselamatanku, tudungilah kepalaku dalam pertempuran. Mazmur ini diakhiri dengan keyakinan bahwa rancangan jahat akan berbalik kepada pembuatnya. Ini bukan doa dendam, tapi seruan agar keadilan ilahi yang berdaulat ditegakkan. Dengan ketiga Mazmur ini, 91, 121, dan 140, Anda sudah memiliki strategi bertahan dan menyerang. Tapi, ada kalanya pertempuran begitu sengit sehingga Anda perlu memanggil sang panglima tertinggi sendiri untuk turun tangan. Terkadang, pertempuran di sekitar rumah kita terasa terlalu besar untuk kita hadapi sendiri. Rasanya seperti kita dikepung. Di saat-saat seperti itulah kita bukan hanya perlu menyatakan perlindungan atau menghadapi musuh, kita perlu memanggil bala bantuan. Kita perlu sang Panglima Agung sendiri yang turun ke medan perang. Dan untuk itulah kita memiliki senjata keempat, Mazmur 35. Mazmur ini dimulai dengan seruan yang langsung kepada intinya. Berperanglah Tuhan, melawan orang yang berperang melawan aku, berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Daud tidak memohon dengan rendah hati di sini. Dia memanggil Tuhan untuk bertindak sebagai advokat dan prajuritnya. Bayangkan, apa artinya ini bagi rumah Anda? Artinya, Anda tidak perlu bertengkar dengan orang-orang.
Anda tidak perlu membalas serangan. Anda bisa membawa perkara Anda ke pengadilan surgawi dan berkata, Tuhan, Engkau yang menjadi pembela kami. Engkau yang tahu isi hati kami. Engkau yang melihat ketidakadilan yang kami alami. Masuklah dalam pertempuran ini dan berperanglah untuk keluarga kami. Daud melanjutkan dengan gambaran yang sangat hidup. Kenakanlah perlengkapan senjata dan perisai, dan bangkitlah menolong aku. Hunuskanlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Ini bukan bahasa kiasan belaka. Ini adalah realitas rohani. Saat Anda memproklamasikan Mazmur 35, Anda sedang mengerahkan bala tentara surgawi. Anda sedang berkata, Tuhan, kenakanlah baju zirahmu, angkatlah senjatamu, dan berperanglah untukku, karena aku tidak sanggup melawan sendiri. Lalu datanglah frasa yang harus bergema dalam jiwa Anda. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Anda perlu mendengar Tuhan berkata-kata ini ke dalam roh Anda. Banyak jiwa yang tertindas karena belum pernah mendengar Tuhan berbisik, akulah keselamatanmu. Saat Anda mendeklarasikan Mazmur ini dengan lantang, Anda sedang menciptakan ruang bagi Tuhan untuk berbicara ke dalam hati Anda. Akulah yang menyelamatkanmu, akulah yang membebaskanmu. Akulah satu-satunya harapanmu dan aku sudah cukup. Kemudian, Daud berdoa meminta kekalahan total atas musuhnya, bukan dengan kebencian tetapi sebagai pernyataan prinsip keadilan ilahi, bahwa jaring yang dipasang untuk menjebaknya justru akan menjerat si pemasang. Ini adalah hukum tabur tuai yang beroperasi di alam roh. Dan perhatikan Daud secara khusus meminta malaikat Tuhan untuk mengusir dan mengejar musuh-musuhnya. Ini poin yang krusial. Ada malaikat yang ditugaskan untuk melindungi anak-anak Tuhan dan berperang melawan kuasa kegelapan. Ibrani 1:14. Mereka adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Malaikat-malaikat itu siap bertindak, tetapi mereka membutuhkan doa, deklarasi, dan proklamasi firman Anda untuk dilepaskan ke dalam tindakan. Saat Anda menyatakan Mazmur 35, Anda memberikan otorisasi rohani kepada para malaikat untuk turun tangan. Namun ada kalanya musuh menggunakan senjata yang sangat spesifik dan beracun, kutukan, sihir, dan kata-kata kebencian yang diucapkan dengan sengaja. Untuk serangan seperti inilah kita membutuhkan senjata kelima dan terakhir, yang mungkin yang paling intens. Mazmur 109. Mazmur ini adalah seruan untuk keadilan ilahi terhadap mereka yang mempraktikkan kejahatan secara sengaja. Daud menggambarkan musuhnya dengan spesifik. Mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka mengelilingi aku dengan kata-kata kebencian dan memerangi aku tanpa alasan. Perhatikan, kata-kata kebencian. Kata-kata bukan sekadar suara. Dalam dunia roh, kata-kata membawa kuasa. Kata-kata jahat membawa kuasa penghancur yang perlu dipatahkan dengan otoritas firman Tuhan. Berapa banyak keluarga yang berada di bawah kutukan karena seseorang telah mengucapkan kata-kata jahat atas mereka? Berapa banyak rumah tangga yang tertindas karena kata-kata kebencian diucapkan atas mereka? Mazmur 109 adalah respons ilahi untuk mematahkan kuasa kata-kata jahat itu. Daud berdoa agar kejahatan yang direncanakan untuknya berbalik kepada perancangnya. Ini bukan doa dendam pribadi. Ini adalah pengakuan akan hukum rohani yang abadi. Apa yang Anda tabur, itulah yang Anda tuai. Jika seseorang menabur kutukan, sihir, atau kebencian, mereka akan menuai hal yang sama. Saat Anda memproklamasikan Mazmur 109 atas rumah Anda, terutama jika Anda menduga ada praktik sihir, santet, atau kutukan yang diarahkan pada keluarga, Anda sedang berkata, Tuhan, setiap mantra yang diucapkan atas kami kembalikan kepada pengucapnya. Setiap kutukan, patahkan dan balikkan. Biarlah keadilan-Mu yang tegak. Ini adalah doa yang serius, tetapi ingat, Daud mengakhirinya dengan pujian dan penyerahan. Mulutku akan menyatakan pujian yang besar kepada Tuhan, sebab Ia akan berdiri di sebelah kanan orang miskin. Setelah pergumulan yang intens, setelah peperangan, selalu ada ruang untuk keyakinan dan penyembahan. Kini Anda telah memegang kelima senjata itu, perlindungan, 1, penjagaan,
121, konfrontasi 140, bala bantuan 35, dan pembalikan keadilan 109. Tapi, memiliki senjata saja tidak cukup. Anda harus tahu bagaimana dan kapan menggunakannya. Memiliki kelima mazmur yang dahsyat ini, ibarat memiliki arsenal senjata surgawi. Namun, seorang prajurit yang baik tahu bahwa senjata terhebat pun tidak akan efektif tanpa strategi yang tepat dan hati yang siap. Sekarang, mari kita bicara tentang bagaimana menggunakan senjata-senjata ini dengan cara yang paling efektif. Pertama-tama, penting untuk diingat, kelima mazmur ini bukan mantra. Mereka bukan formula ajaib yang bekerja dengan sendirinya. Mereka adalah senjata rohani yang beroperasi dalam ruang iman tulus dan hati yang bersih di hadapan Tuhan. Jika Anda hidup dalam dosa yang disengaja atau dalam pemberontakan, mazmur-mazmur ini tidak akan memiliki kuasa penuh. Tetapi jika Anda adalah anak Tuhan yang telah dibasuh oleh darah Kristus dan berjalan dalam ketaatan, mazmur-mazmur ini menjadi alat yang luar biasa di tangan Anda. Urutan dan konsistensi adalah kunci. Saya merekomendasikan Anda memproklamasikannya dalam urutan ini. Mazmur 91, awali dengan mendirikan perlindungan dan posisi Anda dalam Tuhan. Mazmur 121, tegaskan penjagaan dan kewaspadaan ilahi yang tak pernah terlelap. Mazmur 140, konfrontasi langsung terhadap konspirasi dan jebakan yang mengitari. Mazmur 35, panggil intervensi dan bala bantuan surgahi untuk bertempur bagi Anda. Mazmur 109, akhiri dengan mematahkan kutukan dan menegakkan keadilan ilahi. Lakukan ini dengan sengaja. Bukan sekadar membaca tapi memproklamasikan. Ada perbedaan besar antara membaca Alkitab dan menyatakan Alkitab. Saat membaca, Anda menyerap informasi. Saat menyatakan, Anda melepaskan kuasa. Seberapa sering? Itu tergantung intensitas pertempuran di rumah Anda. Jika ada penindasan yang parah, konflik berlarut atau gangguan spiritual yang nyata, proklamasikan setiap hari. Bisa pagi hari untuk mengawali hari, atau malam hari sebelum tidur untuk menutup pintu rohani. Untuk pemeliharaan dan fortifikasi rutin, lakukan 3 kali seminggu. Jangan kurang dari sekali seminggu. Rumah Anda butuh pembersihan rohani rutin, sama seperti Anda membersihkannya secara fisik. Sekarang, izinkan saya membahas hal kritis yang sering dilupakan. Sebelum Anda mulai memproklamasikan semua ini, Anda harus menutup pintu-pintu yang terbuka. Roh-roh jahat tidak bisa tinggal di sembarang tempat. Mereka butuh izin melalui pintu yang terbuka. Pintu utama itu adalah dosa yang tidak diakui. Luangkan waktu untuk pengakuan dan pertobatan yang spesifik. Renungkan, adakah kepahitan yang belum diampuni, keterlibatan dengan hal-hal okultisme, bahkan di masa lalu, pornografi, pemberontakan? Ucapkanlah satu persatu di hadapan Tuhan, minta pengampunan, dan nyatakan bahwa darah Yesus telah membersihkannya. Selain itu, patahkan setiap kutukan generasi atas garis keturunan Anda. Deklarasikan berdasarkan Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Semua kutukan atas keluarga saya dari generasi manapun dipatahkan oleh kuasa salib Yesus. Tidak ada lagi hak legal bagi kuasa gelap atas hidup saya dan keturunan saya. Setelah Anda menutup pintu-pintu itu, baru Anda siap untuk memproklamasikan mazmur-mazmur dengan kuasa penuh. Tapi tunggu, masih ada satu langkah terpenting yang tidak boleh Anda lewatkan. Ingat perumpamaan Yesus dalam Matius 12:43-45? Tentang roh jahat yang diusir, lalu berkeliling mencari tempat istirahat. Saat ia kembali dan mendapati rumah itu, hati orang tersebut kosong, rapi, dan tidak berpenghuni, ia pun membawa 7 roh lain yang lebih jahat, dan keadaan akhirnya menjadi lebih buruk. Apa pelajaran paling vital di sini? Jangan biarkan rumah rohani Anda kosong. Setelah Anda mengusir kegelapan dengan proklamasi mazmur-mazmur ini, Anda harus mengisi rumah Anda dengan kehadiran Tuhan. Bagaimana caranya? Jadikan rumah Anda tempat penyembahan. Putarkan lagu pujian, dengarkan pengajaran firman. Baca Alkitab bersama keluarga dengan suara nyaring.
Berdoalah di setiap ruangan, undang Roh Kudus untuk memenuhinya. Tempelkan ayat-ayat firman Tuhan di dinding. Miliki mezbah keluarga di mana Anda berkumpul untuk berdoa singkat dan bersyukur. Ketika rumah Anda dipenuhi dengan kehadiran Tuhan, tidak ada ruang lagi bagi kegelapan. Inilah yang memastikan kemenangan Anda bertahan lama, bukan sekadar kelegaan sementara. Dan bersiaplah, ketika Anda mulai melakukan semua ini dengan serius, mungkin ada perlawanan sementara. Konflik bisa terasa meningkat, masalah lama muncul lagi. Jangan takut, ini justru tanda bahwa serangan Anda efektif dan musuh sedang terdesak. Bertahanlah. Terus proklamasikan, jangan berhenti. Langkah terakhir ini, mengisi rumah dengan Tuhan, adalah yang mengubah rumah Anda dari sekadar tempat tinggal menjadi benteng terang dan tempat kediaman Tuhan sendiri. Dan ini membawa kita ke panggilan terakhir, tantangan untuk mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Jadi Anda sudah memiliki semua yang diperlukan, pemahaman tentang peperangan, kelima senjata mazmur yang dahsyat, dan strategi untuk menggunakannya dengan efektif dan bijak. Sekarang, hanya ada satu hal yang berdiri di antara keluarga Anda dengan kehidupan yang bebas dari penindasan rohani. Keputusan Anda untuk bertindak. Pada titik ini, biasanya orang terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, ada yang mendengar, mengangguk setuju, bahkan merasa tergugah, tapi kemudian tidak melakukan apa-apa. Mereka kembali ke rutinitas, dan segala sesuatu di rumah tetap seperti semula. Penindasan yang samar, konflik yang tak berujung, dan kedamaian yang sulit diraih tetap menjadi menu sehari-hari. Kedua, ada yang mencoba. Mereka mungkin memproklamasikan mazmur-mazmur ini sekali atau 2 kali. Lalu, karena tidak melihat perubahan instan seperti membalik telapak tangan, mereka menyerah dan berkata, "Rupanya ini tidak bekerja untuk saya." Yang ketiga adalah kelompok yang mengambil kepemilikan penuh atas kebenaran ini. Mereka bangkit, membuka mulut mereka, dan mulai mendeklarasikan firman Tuhan dengan iman dan konsisten. Mereka tidak terpaku pada perasaan, mereka berpegang pada janji. Mereka adalah orang-orang yang akan menyaksikan transformasi total di dalam rumah mereka. Pertanyaannya sekarang, Anda akan menjadi yang mana? Keputusan yang Anda ambil hari ini, di saat ini juga, akan menentukan atmosfer rohani di rumah Anda untuk bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang. Ini bukan tentang menjadi sempurna atau menjadi ahli teologi. Ini tentang ketaatan sederhana. Mungkin Anda berpikir, saya tidak pandai berdoa, kata-kata saya tidak elok. Dengarkan, Tuhan tidak mencari kefasihan lidah. Dia mencari ketaatan hati. Dia tidak membutuhkan kata-kata yang indah. Dia menghargai iman yang tulus. Saat Anda membuka mulut dan menyatakan firman-Nya, Dia akan menghormatinya, sekecil apapun suara Anda. Atau mungkin iman Anda merasa kecil, Anda ragu, apa ini benar-benar akan berhasil? Mari kita ingat bersama, iman bukanlah perasaan yakin yang 100%. Iman adalah langkah kaki yang Anda ambil, meski rasa ragu masih 50%. Seperti ayah yang putus asa di Markus 9:24 yang berseru, "Aku percaya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Mulailah dari tempat Anda berada sekarang, proklamasikanlah, bahkan jika masih ada keraguan, iman akan menguat justru dalam penggunaannya. Hari ini adalah harinya, bukan besok, bukan ketika Anda merasa lebih siap. Setiap hari yang Anda tunda adalah satu hari lagi di mana keluarga Anda hidup di bawah penindasan yang seharusnya tidak perlu mereka alami. Satu hari lagi dari pertengkaran, mimpi buruk, kecemasan, dan blokade berkat yang berakar pada roh. Saatnya berhenti menjadi korban dan mulai menjadi pahlawan bagi keluarga Anda. Ambil tindakan spesifik sekarang. Konsakrasikan rumah Anda secara fisik. Berjalanlah ke setiap ruangan, ruang tamu, kamar tidur, dapur, bahkan kamar mandi. Letakkan tangan Anda di pintu dan dengan suara tegas nyatakan, "Dalam nama Yesus, ruang ini saya kuduskan bagi Tuhan." Di sini hanya ada tempat bagi terang, damai sejahtera, dan Roh Kudus. Semua pengaruh kegelapan keluar. Gunakan minyak sebagai simbol pengurapan jika Anda merasa terbimbing. Tidak perlu minyak khusus, teteskan sedikit minyak zaitun atau minyak sayur di jari Anda. Dan buat tanda salib di setiap bingkai pintu dan jendela sambil berdoa.
Ini adalah tindakan fisik yang menegaskan batas-batas rohani yang Anda tetapkan. Berkomitmen pada jadwal proklamasi. Tentukan waktu. Apakah setiap pagi atau malam, di mana Anda akan dengan setia menyatakan kelima mazmur ini atas rumah Anda. Ajak pasangan dan anak-anak jika memungkinkan. Kuasa doa keluarga yang bersatu itu tak terbantahkan. Ingatlah Daud, dia hanyalah seorang gembala muda, dianggap remeh tanpa pengalaman perang. Tetapi ketika dia melihat Golias, sebuah ancaman raksasa yang menghina Tuhan dan membuat seluruh tentara ketakutan, sesuatu bangkit di dalam hatinya. Senjatanya cuma sebuah umban dan limbut batu biasa. Tapi itu cukup, karena di tangan yang beriman, yang biasa diisi dengan kuasa yang tidak biasa. Anda memiliki sesuatu yang jauh lebih dahsyat dari 5 batu. Anda memiliki limbah mazmur yang penuh dengan otoritas Tuhan sendiri. Saat Anda memproklamirkannya dengan iman, itu seperti meluncurkan batu-batu profetik tepat di dahi para raksasa rohani yang mengintimidasi keluarga Anda. Dan seperti Golias yang runtuh, demikian juga roh-roh jahat akan runtuh. Benteng-benteng kegelapan akan hancur, penindasan akan berakhir. Mulai saat ini juga, dengan iman, nyatakanlah. Dalam nama Yesus, saya mematahkan setiap kutukan generasi atas garis keturunan saya. Saya menghancurkan setiap benteng iblis yang didirikan melawan rumah saya. Saya menutup setiap pintu yang terbuka bagi musuh melalui dosa atau ketidaktahuan. Hari ini, saya menguduskan rumah dan keluarga saya sebagai wilayah kerajaan Allah. Saya dan seisi rumah saya, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anda adalah anak Allah, dikasihi, ditebus, dan diurapi. Anda bukan korban. Anda adalah pemenang di dalam Kristus. Kemenangan itu sudah disediakan. Sekarang ambillah kepemilikan atasnya. Mulailah berbicara atasnya. Mulailah hidup di dalamnya. Rumah Anda menantikan suara Anda. Surga menantikan perintah Anda. Saat Anda bangkit dan mengambil otoritas yang telah diberikan kepada Anda, seluruh alam roh akan bergerak. Hari ini adalah hari pembebasan bagi keluarga Anda. Amin.